Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan khotbah di minggu yang lalu tentang perubahan. Entah kita sadari atau tidak, entahkah kita mau berubah atau tidak, tapi sebenarnya situasi di sekeliling kita sedang berubah. Dan seringkali waktu kita tidak ikut dalam perubahan, kita digilas oleh perubahan itu. Kita ketinggalan oleh perubahan itu. Nah, sebentar coba lihat Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 3. Karena kalau bicara mengikut Tuhan itu bicara tentang perubahan hidup. Kita nggak bilang perubahan yang di luar, tetapi kita akan lihat perubahan yang di luar hanyalah akibat dari perubahan yang di dalam. Katakan amin. Perubahan yang di luar hanyalah akibat. Jadi artinya kalau yang di luar belum berubah, Anda bisa diidentifikasikan secara cepat yang di dalam belum berubah. Kalau cara kita menangani masalah belum berubah, yang di dalam pasti belum berubah. Kalau cara kita merespon situasi yang tidak nyaman masih belum berubah, artinya yang di dalam belum berubah. Katakan haleluya. Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Mari baca firman Tuhan ini sama-sama. Bilangan 14, saya mau cerita sebelumnya. Bilangan 14 ini lanjutan dari Bilangan 13, kisah di mana bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan pasal 13 adalah cerita ketika 12 pengintai diutus oleh Musa untuk melihat negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk mereka duduki. Dan di sana 12 pengintai sama-sama melihat kondisinya bagus. Di sana ada hasil buah yang luar biasa, penuh susu dan madu. Tetapi di sana diceritakan di pasal 13, mereka cerita sayangnya di tanah yang baik itu ada suku enak, raksasa, perawakannya tinggi, dan kita nggak mungkin dapat mengalahkan mereka. Itu laporannya. Oke? Nah, kita lihat pasal 14 ayat 1, saya jemput kita bangkit berdiri. Wanita ayat 1 kita akan sama-sama baca, pria ayat 2. Sampai nanti ayat yang ketiga kita sama-sama. 2 ya. Lalu segenap umat itu dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Ayat 3 sama-sama 2 ya. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Saudara, 3 ayat ini menceritakan bangsa ini tidak siap untuk mengalami perubahan. Karena buat mereka, saudara, musuh itu lebih jadi fokus daripada tanah perjanjiannya. Mereka tidak terobsesi dengan yang penuh susu dan madu, tapi mereka pikirannya digap, saudara, dijebak, ditangkap hanya oleh musuh ketakutan. Di pasal sebelumnya, saudara, Yosua dan Kaleb memberi laporan yang berbeda. Perjalanan mengikut Tuhan selalu akan mengalami perubahan. Katakan amin. Siapakah tokoh di Alkitab yang tidak pernah mengalami, saudara? Semua perjalanan ini adalah sesuatu yang baru. Bukankah Musa nggak pernah, saudara, latihan nahan hujan sebelumnya? Tapi di satu posisi, satu situasi, dia harus, saudara, mengikuti tuntunan Tuhan, menaruh, memukulkan tongkatnya ke air, laut itu dibelah. Bukankah itu sesuatu yang baru? Tapi banyak kita selalu bilang kalau ada sesuatu yang baru, ini belum pernah aku alami. Perjalanan mengikut Tuhan itu selalu bicara yang baru. Katakan amin. Dan bangsa ini marah. Buat apa kami dibawa keluar dari Mesir? Buat apa kami harus melalui perjalanan? Bukankah lebih enak di Mesir? Pernahkah kita berpikir lebih enak waktu dulu kita, waktu kita lewati pergumulan waktu mengikut Tuhan? Dan bangsa Israel ngalamin ini. Mereka berkata lebih baik kami di Mesir. Buat apa? Tapi lihat ayat 6 sampai 8, kita mau lihat, saudara. Waktu saya siapkan ini, saya mulai ingat, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego nggak pernah latihan nahan api. Betul nggak? Pernah dia latihan? Dia nggak pernah. Daniel nggak pernah latihan menjinakkan singa.
Dia tahu resikonya. Kalau dia nggak menyembah patung raja, pasti dia mengalami hukuman. Tapi Daniel nggak bilang gini, aku belum pernah ngalami yang ini. Kalau engkau hari ini ngalami situasi yang rasanya nggak nyaman, itu bukan barang baru. Katakan amin. Itu bukan cerita yang baru. Banyak orang kalau ngalami berkat baru dia excited banget, betul nggak? Tiba-tiba dapat gaji gede yang belum pernah. Biasanya orang akan bilang, yang ini aku mau Tuhan masuk ke dalam pengalaman yang lebih dalam lagi bersamamu. Karena bicara keuntungan, kenikmatan. Tetapi bagaimana waktu engkau dibawa oleh ketaatanmu ada di gua singa. Oleh ketaatanmu seperti Yosua dan Kaleb hendak dilempari batu. Oleh ketaatanmu engkau kekurangan. Oleh ketaatanmu engkau harus menahan semuanya. Oleh ketaatanmu engkau bersedia dikurangi apa yang harus engkau terima. Pernahkah kita bisa berkata begini, Tuhan, aku mau mengalami engkau lebih lagi di sana. Ayat 6 sampai 8 saudara baca sama-sama. Ayat 6 kita baca sama-sama. 2 ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua dari 12 hanya 2 orang yang saudara 2 orang ini adalah 2 orang yang sama-sama hidup di padang gurun. Yosua dan Kaleb nggak pernah hidup terpisah. 12 orang ini sama-sama ngelihat suku enak. Mereka sama-sama tahu secara hitung-hitungan nggak mungkin menang. Haleluya. Yosua dan Kaleb sama-sama melihat hasil, sama-sama melihat musuh, sama-sama tahu kekuatan bangsa Israel. Tetapi beda reaksinya. Mereka lebih terobsesi dengan susu dan madu yang limpah. Mereka terobsesi, dia berkata Tuhan akan menyertai kita. Yang 10 berkata secara hitung-hitungan gak mungkin kita menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan reaksi kita. Engkau dan saya, kita akan menghitung, tetapi dengan cara yang berbeda. Pengenalanmu akan Tuhan akan membuat engkau melihat kendala, masalah, reaksinya beda. Bukankah yang 10 itu secara logikalnya itu betul? Gak mungkin, kekuatan kita terbatas. Tapi yang 2 berkata, tidak, kita akan mengalahkan mereka. Saya akan baca ayat 9. Perhatikan Bilangan 14 ayat 9. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan. Yosua bukan cuma ngomong bahwa negeri itu baik. Tapi Yosua tahu, sebenarnya Yosua sedang menguatkan hatinya. Kalau hitunganku gak mungkin sampai. Tapi Yosua punya prinsip tidak memberontak kepada Tuhan. Waktu hitunganmu tidak cukup, jaga hatimu untuk gak berontak kepada Tuhan. Banyak yang saudara dan saya sampai hari ini belum mengerti tentang Tuhan. Banyak yang saya jalani hari ini, saya belum mengerti ujung perjalanan saya sama Tuhan. Tapi firman hari ini mengajarkan, jagai hatimu untuk tidak memberontak. Hati yang tidak memberontak itu berkenan kepada Tuhan. Dari mana kemenangan bangsa Israel? Dari Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bertindak? Waktu situasinya belum pernah, tapi engkau berkata, Tuhan tuh suka saudara membuat kita tahu bahwa memang kita tidak bisa berjalan maju tanpa Dia. Dia berkata, hanya Yosua bilang, kita tuh bisa dapat kalahkan semua, hanya 1. Baca ayat 9 sama-sama. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka.
sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Katakan haleluya. Katakan amin. Kita boleh bingung, kita boleh nggak ngerti, tapi jangan memberontak. Kita boleh bilang, Tuhan, belum pernah aku alami yang sepahit ini. Jangan memberontak. Amin. Itu yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Kemarin doa pagi Bapak Pendeta sampaikan dan saya berdegup waktu dengar. Nuh, waktu disuruh buat bahtera, Nuh belum pernah bikin bahtera kecil-kecilan. Haleluya. Betul. Tapi waktu Tuhan kasih, ukurannya rumit banget. Ukurannya, jenis hewan yang dibawa, disuruh nyiapin makanan buat dia dan para hewan. Itu ribet banget kalau saya baca. Anda bacanya aja ribet, gimana ngerjainnya? Tapi yang saya lihat, Nuh melakukannya. Nuh disuruh buat bahtera, itu bukan di musim hujan. Gak masuk akal, katakan gak masuk akal. Banyak perjalananmu dan perjalananku itu gak masuk akal. Tapi ingat, jangan memberontak. Bilang kanan kiri, mau bilang gini, sekalipun bingung, jangan memberontak. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Karena saudara, itu nanti saya kasih tahu gimana caranya supaya hati ini terjagai baik, nggak memberontak. Artinya memberontak nih tidak percaya, memilih jalan sendiri. Makanya yang 10 bisa dengar janji Tuhan, tapi dia bilang ini cukup sampai di sini. Tuhan nggak benar, nggak usah ikutin Tuhan, nggak benar dia. Waktu saya sampaikan ini, saudara, Roh Kudus sedang bicara kepada hatimu juga. Apa yang kau sedang jalani dan rasanya ini gak aman, gak nyaman. Dan engkau berkata, yang ini kayaknya enggak. Ulangan pasal 28 bilang begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Artinya baik-baik tidak sekilas. Artinya baik-baik menyediakan waktu. Artinya baik-baik mencatat. Artinya baik-baik memperhatikan dengan percaya. Haleluya. Amin. Dia berkata gini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Dosa pemberontakan menghabiskan 10 pengintai itu. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hati kita baik-baik. Amin. Suasana hati itu sangat menentukan. Katakan sama-sama, suasana hati kita sangat menentukan. Saya mau cerita saudara tentang Petrus dan Yudas. Petrus sama Yudas mirip-mirip kok pelanggarannya. Menurut saudara mana yang lebih berat pelanggarannya? Petrus apa Yudas? Yudas karena dapat duit ya. Saudara, Petrus itu nyangkali gurunya. Nyangkal itu namanya berkhianat loh. Dan Petrus menyangkal gurunya bukan ketika ditanya perwira yang gagah perkasa. Ditanya seorang wanita. Petrus yang pernah cabut pedang dan potong telinga salah satu pengawal yang mau tangkap Yesus. Keok dia. Cemen dia di situ. Karena ada sesuatu yang di dalam yang udah gak aman. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Yudas menjual gurunya. Tapi apa yang membuat berbeda saudara? Petrus dia menyesal, Yudas juga menyesal. Bedanya, Yudas langsung memisahkan diri. Dia merenungi penyesalannya berhari-hari. Dan suasana hati yang kacau itu membuat Yudas memutuskan mengakhiri hidupnya. Petrus, dia menyesal, tapi dia bersama dengan murid-murid.
dan membuat dia mengalami pertobatan. Dia menerima pengampunan dari gurunya. Petrus ngalami dapat mandat baru dari Yesus. Yesus ajak dia sarapan di hari kebangkitannya itu. Dan Yesus bilang gini, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu sebabnya saudara, apa yang membuat bangsa Israel melihat kendala itu bersungut-sungut, marah, menangis, gusar, marah-marah, bersungut-sungut, berkeluh kesah, karena suasana hatinya tidak dijagai. Kita perlu jaga suasana hati kita ini kondusif. Kita perlu jaga suasana hati kita ini supaya saudara engkau akan buat keputusan yang tepat. Sama kasus, tapi beda akhir hidupnya. Makanya kalau engkau, saudara, sedang dilanda kegalauan, kemarahan, penyesalan. Ada orang menyesal karena yang sudah dilakukan. Tapi ada juga penyesalan karena apa yang tidak dilakukan. Kalau itu terjadi, waspadalah engkau di sana. Katakan amin. Itu sebabnya bagaimana caranya supaya enggak memberontak. Gimana suasana hatiku ini bisa kondusif. Kitab Filipi bilang biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiranmu, yang melampaui akal pikiranmu, memelihara hati dan pikiranmu. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan, engkau datang, engkau melihat pergumulanmu yang belum berubah, damai sejahtera. Kalau firman Tuhan di Roma berkata kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera itu waktu lihat belum dibuka kesempatan untuk kita masuk ke pekerjaan baru. Belum kelihatan pertolongan Tuhan untuk doa yang kita panjatkan sekian lama. Tapi damai sejahtera itu menjagai suasana hatimu kondusif. Katakan amin. Haleluya. Dan waktu suasana hati kita ini kondusif, kita siap mengikuti perubahan. Katakan haleluya. Apakah hari ini engkau dan saya sedang menjagai hatimu dengan segala kewaspadaan? Saya baca saudara Filipi 4 ayat 7. Dari firman Allah yang hidup. Bila saudara melakukan hal ini, di atasnya di ayat 6 itu tentang bersuka cita, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Katakan tenang dan tentram. Makanya ada firman yang berkata gini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan semesta alam. Dia yang menjagai aku. Sinar matahari siang tidak menyakiti aku, yang malam tidak melukai aku. Waktu apa? Waktu hatimu kondusif. Dia berkata, sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Apa hari-hari ini yang sedang engkau dan saya jalani? Apakah kita sedang menjagai hati kita ini? Hati yang kondusif. Karena di sana saudara, ketika kita tidak menerima damai sejahtera, kita punya yang namanya keletihan jiwa. Keletihanlah yang membuat kita merasa Tuhan sepertinya tidak di pihak kita. Keletihan jiwalah yang membuat kita merana merene. Anda tahu merana merene? Merana nelongso jiwanya. Ketika jiwamu letih, hanya satu jalannya. Engkau harus menjagai hatimu. Terima damai sejahtera dari kebenaran, dari hadirat Tuhan. Sebab itu saya berkata jemaat mutlak tidak bisa memilih. Engkau harus punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Ceritakan isi hatimu sama Tuhan. Gak bisa. Karena ada waktunya ketika engkau cerita sama orang lain gak bisa jawab yang terbaik. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita bukan bawa selebaran daftar list permintaan kita. Kita tuh cerita sama Dia dan kita menentramkan hati kita. Kita ambil damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus.
Sukacita oleh Roh Kudus membuat kita bergirang bersukacita. Bukan karena apa yang kelihatan, yang belum kelihatan pun kau bersukacita. Itu yang akan membuat engkau dan saya jadi dua orang pengintai yang masuk ke tanah perjanjian. Kita akan bilang, iya penghalangnya banyak. Penghalangnya banyak, tetapi aku tahu Tuhan besertaku. Tuhan menyertaiku, Tuhan menolongku. Haleluya. Apa yang hari ini kau alami dan kau berkata, aku belum pernah alami ini. Itu bukan cerita baru. Saya percaya saudara, ketika kita nanti ada di tempat yang baru, itu juga ada cerita baru. Ada pertandingan, ada pergumulan yang baru. Tapi suasana hati yang kondusif itu bikin kita tidak curiga dengan Tuhan. Kalaupun kita salah, kita nggak akan gantung diri kayak Yudas. Katakan amin. Karena itu saya mau berkata saudara, kalau engkau tidak jaga waktumu, engkau tidak berjuang, apa yang sedang engkau dan saya perjuangkan hari ini? Itu pertanyaannya. Apa yang sedang engkau dan saya perjuangkan? Engkau perjuangkan hanya nafkah? Kalau engkau diserang virus sakit penyakit, kau gak bisa cari nafkah. Betul gak? Berapa waktu yang lalu kami diajak mendoakan rumah seorang yang dulu kami kenal, 20 tahun rasanya kami, 10 tahun mungkin 15 tahun. Doain rumahnya. Yang dulu makan aja pinggir jalan, minyak yang hitam juga gak apa-apa. Kami diundang, Kak, doainlah rumah. Waktu dia ajak kami ke rumahnya, kami doakan. Saya bilang, jangan pernah bilang ketika kamu memandang rumah ini, ya inilah hasil kerja keras. Sekian tahun di Jakarta baru punya rumah. Jadi aku harus bilangnya apa, Kak? Kan emang hasil kerja. Saya bilang, kalau Tuhan tutup jalan pekerjaanmu, gak bisa kamu bangun rumah. Bukankah ide itu Tuhan yang kasih? Amin. Kalau engkau bisa masak, itu bukan hasil engkau belajar dari resep semata-mata. Iya, itu penting. Tapi kalau tanganmu ini tiba-tiba terkilir, gak bisa masak. Saya bilang, kalau engkau berdiri, engkau harus bilang sama orang, ini rumah dari kemurahan Tuhan. Ini rumah bukti Tuhan menyertai aku. Tuhan menolong pekerjaanku. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan. Tuhan jumpakan aku dengan orang-orang yang membawa aku sampai di sini. Dan di sana Tuhan berkenan atas pengakuanmu. Kalau engkau gak perjuangkan waktumu mendengar Tuhan bicara, satu waktu engkau akan memberontak. Karena tiba-tiba engkau akan ngerasa Tuhan gak adil, Tuhan gak fair, Tuhan pilih kasih. Marta dekat dengan Tuhan bisa komplain sama Tuhan. Kenapa? Marta tidak peduli dengan kehadiran Yesus. Saya mau berkata teman-teman, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pedulilah kepada kehadiran Yesus di hidupmu. Kalau engkau ngerasa Tuhan aku nih waktunya mepet, datang sama Tuhan. Tuhan, aku nih tahu aku harus berikan waktu, tapi kayaknya jadwalku terlalu padat. Datang sama Tuhan, itulah doa. Itulah doa. Doa itu komunikasi. Amin. Di sana engkau berkata, Tuhan, aku tuh tahu firman-Mu, tapi kok aku gak bisa sepakat dalam hal ini. Damai sejahtera itu saudara, ketika bukan damai sejahtera yang palsu. Damai sejahtera yang palsu itu rekayasa manusiawi. Makanya orang bilang ya, tapi aku damai kok. Bukan damai, lu ngerasa aman. Haleluya. Damai sejahtera yang melampaui akal itu, waktu engkau lihat tantangan, hatimu tuh tentram. Waktu engkau lihat pintu diketuk belum dibuka, hatimu tuh aman. Dari mana ketahuan hatimu aman? Dari ungkapanmu. Bukankah yang keluar dari lidah bibir kita ini dari stok hati kita? Kalau hatimu mulai ciut, mau bercanda kayak mau enggak, itu keluar dari hatimu.
Haleluya. Keadaan bisa belum berubah, tapi damai sejahtera itu akan, saudara, mengangkat keletihan jiwa. Jiwa kita nggak letih lagi. Kita bilang kita siap masuk ring pertandingan yang baru. Kita masuk ring pertandingan yang baru. Hidup ini, saudara, tiap hari tuh ada di ring. Makanya saudara harus latihan sebelum naik ring. Haleluya. Sebelum perubahan yang menakutkan, yang mengagetkan datang, engkau latihan. Ketika datang musuh yang lebih besar, engkau akan bilang, ini cuma peluang gede kok. Ini cuma peluang gede kok. Buat Daud, Goliat itu bagus karena makin gede makin gampang sasarannya. Bener nggak? Kalau saudara, Goliat tuh kalau mau manah si Daud itu hati-hati karena dia udah kegedean, musuhnya kecil banget. Bener nggak sih? Pernah nggak Anda lihat gitu? Kalau sasarannya gede kan lebih gampang manahnya ya, ngelemparnya. Daud punya pola pikir yang diliputi damai sejahtera. Damai sejahtera lah yang membuat engkau bisa menyimpan perkara-perkara yang belum engkau mengerti. Dan engkau berkata, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Sebab itu, mari buka Efesus pasal 5. Pesan Tuhan hari ini. Jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Katakan amin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Suatu hari, saudara, di rumah saya dapat perenungan. Saya ada suara di hati, saya kayak komunikasi. Kamu kalau ditawarin kerja, kira-kira kamu mau minta gaji berapa? Di hati saya tuh, kalau kamu ditawarin kerja, kira-kira kamu mau gaji berapa? Kalau mau, minta mau yang kecil apa yang gede, saudara? Yang gede lah, nanggung. Saya bilang, wah aku kan udah tua ya, udah umur segini, mau golden age. Buat saya kerja itu ya harusnya susah-susah kerja, aku nggak mau gaji murah. Ini saya bilang lah, sekian puluh Tuhan, wede. Mantep kan? Terus langsung kebayang, wah enak nih bisa begini. Terus pertanyaannya datang, kalau kamu jadi bos, jadi pengusaha, dan kamu menginterview satu orang yang seperti kamu kemampuannya, dan minta gaji segitu, kamu kasih nggak? Kok kalian ketawa ini lah? Ditanya saudara, kalau kamu yang jadi bosnya, kan tadi saya jadi orang yang ditawari pekerjaan. Kalau saya pemiliknya dan saya kemudian melihat ada karyawan misalnya asih ngelamar kerja, nilainya segitu, kira-kira kamu mau nggak bayar dia segitu? Enggak. Kan saya lagi ngomongin diri saya ya. Kenapa enggak? Karena menurut saya gaji segitu kegedean buat kemampuan yang segini. Tangkap yang saya maksud? Kita tuh sama Tuhan suka gitu. Giliran maunya gede, giliran bayar harganya kecil. Betul nggak? Kita bilang Tuhan, makanya kenapa kita komplain sama Tuhan? Karena kita merasa Tuhan patutnya begitu sama kita. Tuhan harus jagai, Tuhan harus belain, Tuhan harus sertai, Tuhan harus berkati. Tapi waktu engkau ditanya, apa yang kau perjuangkan hari-hari ini? Berapa lama engkau punya waktu duduk mencari wajahnya Tuhan? Dikit. Pendeta aja yang banyak, aku kan jemaat. Tapi giliran berkat, sama dong. Kita sama-sama anak Tuhan loh, masa dibedakan? Kalau engkau doa, Tuhan engkau tidak pernah membeda-bedakan kami. Tidak ada anak emas Tuhan. Apalagi lagunya lagu Pentakosta zaman dulu ya kan. Orang lain ditolong, saya juga. Orang lain itu berseru-seru, kau gak berseru. Dan muncul di hati saya satu kata, memantaskan diri. Pantaskan diri kita. Jangan anggap ringan kemurahan, anugerah, kebaikan Tuhan. Upgrade dong diri kita. Kalau sekian tahun engkau doa makannya itu-itu aja, ketahuan gak upgrade?
Selalu doanya begitu. Yang paling parah disuruh doa nggak mau doa lagi kan? Katakan haleluya. Saudara, saya berdoa firman ini tertanam di hati kita. Saya dan saudara punya janji Tuhan, katakan amin. Tapi menuju tanah perjanjian kau akan ngadepin suku enak menghalangi jalanmu. Apakah hatimu dan hatiku memberontak? Ataukah engkau akan berkata, Tuhan sertai aku. Aku percaya, aku tidak memberontak. Tuhan buat aku dipenuhi damai sejahtera yang ilahi. Damai sejahtera selalu bicara tentang kebenaran. Cintai kebenaran. Saya selalu bilang gini, apa yang kau buat hari-hari ini? Kita ini kan seperti orang menanam pohon, betul nggak? Ketulusanmu, ketekunanmu mencari Tuhan, engkau akan petik buahnya. Engkau akan petik buahnya. Tiap pagi ingat, aku sedang menanam. Hidup ini nanam. Jangan Anda jadi orang yang nggak mau nanam, tapi mau buah tetangga. Haleluya. Kita sering gitu nggak? Mau gaji berapa? Gede. Kalau jadi pengusaha mau bayar gaji dia segitu? Oh enggak. Kan nggak fair dong. Saya malu loh waktu itu pertanyaan datang. Iya juga ya Tuhan. Aku ini harus memantaskan diri. Katakan memantaskan diri. Di akhir zaman ini dosa pemberontakan bisa merebak di mana-mana. Ketika damai sejahtera tidak bisa meredam. Coba lihat Efesus 5 ayat 15. Baca sama-sama ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. 2 ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Katakan amin. Katakan amin. Gunakan waktu. Kita nggak bisa memantau siapapun, saudara. Bahkan orang lain tidak bisa memantau waktu saya 24 jam. Gimana mempergunakan waktu. Tapi firman Tuhan berkata begini, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu menggunakan uangmu. Bagaimana kamu bersikap. Bagaimana kamu mengisi waktumu. Bagaimana tingkahmu ketika engkau bekerja. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu kalau belum ketangkep basah, dia akan ngerasa itu gak apa-apa. Orang bebal itu selalu punya alasan untuk minta dimaklumi. Lihat dulu kanan kiri, bilang, saya lihat kamu orang arif kok. Bang Arif. Saudara, kalau disuruh lihat ngomong tuh yang boy agak profetik gitu, pakai iman ngomongnya. Anda kan sedang dilatih, itu bukan asal-asalan disuruh ngomong gitu. Jemaat Kristus, Anda bukan saya suruh ngenyek ngomong begitu. Kadang-kadang ya, kami pengkhotbah nih tulus lu nyuruh ngomong begitu. Tapi sampainya kok kayaknya saya lihat ada mata yang terpicing dan bilang, aku lihat kau orang arif. Yeah. Terus ada yang nyolek, cie arif nih ya. Orang arif itu saudara, dia tahu saudara, di depan sana banyak yang belum aku ngerti. Makanya orang arif suka belajar. Orang arif tuh ya, kalau kasarnya waktu saya kerja dulu, ada istilah gini, jangan kejar bawang yang gelinding. Kejar-kejar bawang gelinding, awas nanti rugi karena ada 3 bawang nih kebuang. Sementara ada kentang, barang-barang lebih mahal terbuang di sana. Artinya gini, Anda harus tata ulang hidupmu. Engkau harus polakan lagi mana yang prioritas, mana yang enggak. Saya mau kasih tahu, kerja penting bapak-bapak. Tapi kalau engkau kerja mengabaikan mendengar suara Tuhan, engkau sedang menanam yang salah. Engkau sedang menanam tapi akarnya nggak pernah dalam.
Makanya firman Tuhan bilang begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Dia akan mengangkat engkau tinggi. Kenapa Yudas mengakhiri hidupnya tadi? Karena Yudas ketemu dengan orang yang sembarangan. Makanya saya mau berkata, tata ulang lagi hidup kita, setting ulang pergaulan kita. Lihat dengan siapa engkau berteman, karena pertemananmu itu mempengaruhi suasana hatimu. Betul. Anda tiba-tiba memilih jalan itu karena teman yang kau izinkan ada di sekitarmu. Perhatikan dengan siapa engkau jalan, dengan siapa engkau terhubung, dengan siapa engkau percaya nasihatnya. Ada banyak orang keblinger, dia percaya nasihat orang karena orang itu lebih kaya. Sampai ketika nasihatnya dia itu Anda tahu dari kecurangan, Anda maklum karena hasilnya yang gede. Pemudi-pemudi, pemuda-pemuda, jangan dengerin nasihat-nasihat yang duniawi ini. Saya bertobat loh saudara dari kata-kata slogan yang berkata begini, hidup ini kan seperti roda. Enggak juga loh. Aku tahu firman Tuhan, saya pernah sampaikan itu waktu saya mau doain masuk rumah baru. Saya ngomong begitu, saya ingat hidup ini kan kayak roda gitu kan. Hidup ini kan berputar kayak roda. Enggak, firman Tuhan enggak ada ngomong itu. Di perenungan saya Roh Kudus bilang enggak bisa itu hambaku, itu dunia yang bilang. Karena Tuhan berkata engkau akan dibawa makin naik, makin naik, makin naik, dan makin naik. Enggak ada kayak roda. Kalau kayak roda, sekarang saudara yang di atas deg-degan dong. Betul nggak? Kalau hidup ini seperti roda, kalau Anda di roda bawah semangat dong. Yes, aku akan diangkat Tuhan. Tapi Anda yang sudah mengalami pencapaian ini dak-dikduk dong. Anda akan bilang, kapan turunnya gua? Karena roda itu berputar, akan turun, akan naik. Di mana didapat? Waktu bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sebab itu saya berdoa di jemaat GPI Kemah Pujian, mutlak engkau harus punya waktu dengan Tuhanmu. Katakan amin. Mutlak engkau di kendaraanmu panggil nama Tuhan. Engkau ngalami kendala, Tuhan tolong aku, Tuhan, Tuhan tolong aku. Engkau akan lihat satu hari engkau akan memetik buah yang manis dari pohon yang kau tanam. Ya, ada anugerah. Anugerah itu seperti hujan yang nyirami, tapi yang nanam harus dirimu dan diriku. Bagaimana engkau hidup? Ada satu anak Tuhan, saudara. Bahkan saya lihat semua anak muda dengan pola yang kemarin pandemi. Orang tidur jadi gak beraturan kan. Ada yang tidur jam 1 pagi, ada yang baru bisa tidur jam 2. Dan nanti dia akhirnya polanya jadi seperti itu. Padahal dari bidang kesehatan saudara dikasih tahu jam 10, jam 11 entah paru, ginjal itu harus istirahat, lever harus istirahat. Tapi saudara, kalau ada keperluan lain ini jadi pola. Tidurnya jadi jam 1, jam 2. Dan kacau saudara. Sampai kami ketemu dan ngomong mulai hari ini coba ditata lagi. Jam 11 paling lama pastikan untuk tidur. Nggak bisa tidur, iya memang karena masa penyesuaian. Saya bilang tidur, kenapa? Kalau hari ini kau nggak tata ulang, masa tuamu kau akan kerepotan. Saudara tahu nggak? Sampai gini loh, waktu diatur jam 11 itu susah tidurnya. Jam 1 kebangun, jam 3 baru bisa tidur, iya kan? Karena jam 11 dia coba tidur, udah bisa jam 1. Tapi saya bilang tidur lagi, pola ini kayak gitu. Anda tahu waktu hati ini kompromi, itu akan membuat kita sampai bingung mana yang benar, mana yang salah. Kan yang benar tidurnya paling lama jam 11. Tapi karena udah kebiasaan, akhirnya kalau jam 11 tuh ganggu, betul nggak? Aduh, ada satu orang saya tanya gimana, dia bilang saya keliengan kak, karena saya bangun 1:30 dia bilang. Terus saya nggak bisa tidur sampai jam 4 saya baru bisa tidur. Terus jam 5:30 saya udah bangun dia bilang. Akhirnya saya keliengan, darah rendah kumat. Pertanyaannya, yang salah jam tidurnya atau gimana itu? Yang salah adalah waktu yang tidak baik dipelihara dan dijadikan pedoman.
pola hidupmu dan hidupku sebagai gereja Tuhan, jangan polakan yang salah terus-menerus. Saya berdoa hari ini kita membreak semua yang tidak benar, kita mengambil pola yang dari Tuhan. Ya, ada masa penyesuaian, engkau akan mengalami rasanya nggak nyaman, tapi ingat kembali kepada saudara standar yang sebenarnya. Katakan amin. Perhatikan bagaimana engkau hidup, perhatikan dengan siapa engkau berjalan. Mari tutup Alkitabmu.